Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. 2 pekan yang lalu kita baca surat Al-Buruj sampai ayat 9. Udah ketemu Al-Buruj? Halaman 590. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Innalladzina
Lagi 1, 2, 3. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati Thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Lagi summa lam 1, 2, 3. Innalladzi 1, 2, 3. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lagi 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Lagi. Bukan bir, tipis, ya. Dzalikal fawzul kabir. Bukan bir, tipis, tarkik, ya. Karena sebelumnya adalah kasroh roknya, ya. Dzalikal fawzul kabir. 1, 2, 3. Dzalikal fawzul kabir. Innalladzina fatanul mu'minin. 1, 2, 3. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Ulangi nih, berhentinya seperti tadi, ya. 1, 2, 3. Innalladzina
batsha rabbika lasyadid. Qalqalahnya jangan lupa batok. Nah ya, batok. Ya, kemudian syadid. Coba ikutin saya. Syadid. Lagi? Syadid. Bukan syadid, salah. Ya, yang benar syadid. 1, 2, 3. Syadid. Jangan ditahan did, nggak boleh. Syadid. 1, 2, 3. Syadid. 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Inna batsha rabbika lasyadid. 1, 2, 3. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. 1, 2, 3. Inna batsha rabbika lasyadid. Lagi. Inna batsha rabbika lasyadid. Innal ladzina fatanul. 1, 2, 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innal ladzina fatanul. 1, 2, 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul
Dunya panjang. Wadud, ya. Wadud. 1, 2, 3. Lagi. Wadud. 1, 2, 3. D-nya yang jelas. Wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Innal ladzina fatanul mu'minin. 1, 2, 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Was-samaa'i dzatil buruj. 1, 2, 3. Lanjut. النار ذات الوقود.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita laksanakan tilawah Quran surat Al-Buruj. Namun sebelum kita lanjutkan tema tentang puasa ya Pak Fedi ya, insyaallah tentang puasa menyambut Ramadan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini Allah pertemukan kita dalam kondisi ibadah kepada Allah, menuntut ilmu. Jadi kalau kita sudah berkumpul membaca ayat Allah, kita pahami ayat-ayatnya ya. Ini insya Allah akan menambah keberkahan. Insya Allah Allah akan turunkan apa yang diminta oleh malaikat, ketenangan ya, rahmatnya, dan tidak ada rasa sedih dan rasa khawatir ya. Mudah-mudahan ini jadi milik kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah sebuah ibadah yang khusus ya. Hanya Allah yang akan memberi balasannya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Puasa Ramadan itu adalah berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji, berbeda dengan membaca Quran, berbeda dengan zakat ataupun infak, sedekah dan lainnya. Atau berbeda lagi dengan bangun rumah. Niatnya bangun rumah ibadah, masjid, rumah tinggal. Itu berbeda ya. Semuanya terlihat oleh manusia. Semuanya nampak mata kepala kita. Kalau Ramadan ketika kita puasa ya kan, kalau seseorang puasa di dalam kamar mandi sendirian, yang tahu bahwa dia puasa hanya dia sama Allah ya kan. Di tempat sendirian yang sunyi, yang tahu ketika kita puasa ataupun tidak kita dan Allah. Kita makan, minum ya. Kelihatan orang banyak kita puasa, tapi ketika kita sendirian tidak puasa, naudzubillah min dzalik. Nah, begitu. Itu puasa. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya semua ibadah itu ya untuk hambanya, ya kan? Jadi semua ibadah amal itu untuk hamba-hambaku, illa shaum, kecuali puasa. Innahu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Kenapa? Ya, karena dia yadharu ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minumannya hanya untuk karena Allah, karena aku, kata Allah. Makanya ini harus kita mulai. Bagaimana caranya? Ya, persiapkan diri kita dengan beberapa hal. Yang pertama, persiapan ilmu. Apa? Ilmu. Persiapan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang menjiwai puasa. Puasa itu bukan sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, ya kan? Menahan perut kosong dan haus, bukan itu saja. Ya, jadi ilmu memberikan suatu pemahaman tentang puasa hati, puasa pikiran. Walaupun kita juga puasa dari lapar dan dahaga, itu fisiknya, kelihatannya. Tapi lebih daripada itu, orang yang berpuasa berdampak kepada pikirannya dan jiwanya, hatinya. Itu bagaimana caranya? Pakai ilmu. Begitu. Bagaimana? Ilmu ini kita ketahui supaya jiwa kita itu ikut berpuasa. Ketika kita puasa, dalam puasa fisik kita tidak makan, tidak minum. Pikiran kita. Maka saat ketika kita berpuasa dengan jiwa yang kita ketahui mengendalikan tubuh kita, mengendalikan organ-organ tubuh kita,
Ya, anggota tubuh kita itu kalau kita punya jiwa bisa dikendalikan. Kalau nggak punya jiwa, gerak aja kagak bisa. Nggak ada ruhnya, mati. Dari baru tetangga saya meninggal, Bunita namanya. Baru nggak bisa gerak. Oh gitu. Saya berangkat ke sini, gerobak untuk memandikan sudah disiapkan. Nggak bisa gerak untuk mandi sendiri, nggak bisa. Sama orang puasa begitu. Ketika jiwanya ya mengelola dirinya, ruhnya mengendalikan fisiknya, maka puasanya akan terasa ringan. Puasa itu bukan beban, gitu. Karena orang yang puasa dengan menjiwai dirinya itu, orang itu puasa dan tidak puasa sebenarnya sama saja, gitu. Jiwa seseorang itu hanya, ya kan, bisa dikelola oleh orang-orang yang senantiasa belajar mengelola dirinya, jiwanya. Begitu, berpikir dari jiwanya, bertindak tanduk, berlaku dari dirinya, dari jiwanya tadi. Kalau jiwanya bersih, maka pikirannya juga bersih. Kalau jiwanya bersih, perilakunya juga baik. Apa gitu? Karena apa? Karena perilaku seseorang adalah ya, wujud dari jiwanya. Yang menunjukkan kepribadian seseorang itu adalah wujud di dalam hatinya. Kalau hatinya bersih, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahiba rabbi. Jadi jiwa yang dikelola, dipengaruhi dan didominasi oleh nafsu, hawa nafsu, dia akan menyuruh yang buruk-buruk. Surat Yusuf. Kecuali jiwa, ruh, ya, hati yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Begitu. Jadi kalau kita dapatkan rahmat, puasa yang didasari oleh hati yang bersih, maka dia akan dibimbing oleh Allah dalam puasa sesuai dengan jiwa yang bersih. Bapak-bapak pernah ingat Ashabul Kahfi berapa tahun di gua? 309 tahun. Itu makan atau tidak di gua? Tidak. Kuat enggak? Kenapa? Allah yang memberikan. Karena sebelum ya, berpuasa itu, ya kan, awal fityatu ilal kahfi faqalu. Tatkala pemuda-pemuda itu, ya kan, berlindung dalam sebuah gua, qalu, mereka berkata, maksudnya berdoa. Ya, Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak-bapak, Ibu rahmatullah, ini penting. Ketika di goa, para penghuni goa, para pemuda itu berdoa, ya Allah, limpahkan padaku rahmat-Mu. Sama dengan jiwa tadi. Jiwa yang bersih karena Allah yang memberikan rahmat-Nya. Ashabul Kahfi juga begitu, karena rahmat-Nya. Maka Allah memberikan petunjuk karena mereka minta petunjuk. Gitu. Ya, jadi Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Siapkan aku bimbinganmu. Nah, begitu. Siapkan kami untuk menjalani hidup ini dengan dibimbing oleh Allah. Ditidurkan selama 309 tahun. Tidak makan, tidak minum. Nah, begitu. Kuat nggak? Kuat. Kita sehari semalam kuat nggak makan? Begitu ya, begitu ya. Jadi kita semuanya Bapak Ibu, ini puasa harus memiliki ilmunya. Ilmu saat puasa itu ya, ilmu tentang puasanya sendiri. Itu ikhtiar manusiawi bagaimana puasa supaya sah. Begitu. Jadi dari rukun-rukunnya kita pahami, wajib dan sunnahnya kita ketahui. Makruh dan yang diharamkan juga harus kita pahami. Yang mubah apa saja juga kita pelajari. Supaya apa? Puasa kita secara syariahnya
lahirnya itu sah. Baru kemudian puasa hati. Gitu. Ya, hati kita kelola berbarengan dengan puasa mulut kita, tidak makan, tidak minum, begitu. Baru kemudian apa, Bapak? Pikiran kita juga kita kelola. Jangan mikir yang aneh, mikir utang. Puasa, begitu. Lagi puasa, mikir utang. Direm dulu, jangan mikir utang, begitu. Supaya apa? Tenang, gitu. Kayak Bapak ngaji begini, tenang nggak? Kenapa? Nggak mikir? Kan begitu ya. Nggak mikir? Utang. Begitu. Kayak Bapak ngaji begini. Tenang. Kenapa? Nggak mikir badan sakit. Begitu. Gitu. Tenang. Ya, tenang. Seperti saya nih. Sehat atau sakit begini? Sehat karena ngaji. Coba kalau tidur sendirian aja itu. Pusing kepala, pening kepala, mata ngantuk dan sebagainya. Itu terasa. Tapi pas ngaji nggak terasa. Ujuk-ujuk keringetan aja gitu, basah keluar ngaji, begitu. Ini contoh, ya, contoh khutbah Jumat, zikir kepada Allah, gitu kan. Pas khutbah semangat, nggak inget punya utang, nggak inget kalau kita lagi kepanasan, udah semangat begitu. Tapi kalau pas yang Jumatan, kemudian khotibnya tuh lembek, nggak semangat, kita sebagai mustami, sebagai jamaah tidur, bahkan bukan tidur lagi, ngorok gitu. Begitu. Kenapa? Saking tenangnya. Betul. Begitu. Saking tenangnya, itu khutbahnya panjang, pendek, nggak penting. Yang penting hatinya tenang. Kan gitu. Zikirnya itu membuat tenang. Begitu. Itu khutbahnya semangat aja dari tidur, apalagi khutbahnya pelan. Gitu. Saking apanya? Tenangnya. Gitu. Nggak ada yang ribut dengan tetangganya, nggak ada yang ribut dengan istrinya. Pernah nggak lihat Jumatan seorang tuh ribut dengan istrinya? Nggak pernah. Begitu. Itu contoh dengan ilmu. Gitu. Orang yang punya ilmu itu semakin matang. Kenapa rusd? Kata doa tadi, siapkan pada kami rusda. Petunjuk, bimbingan, arahan. Begitu. Ya kan? Begitu ya, instruksi dari Allah itu diikuti. Kenapa? Setelah dapat rahmat, dapat instruksi kematangan setelah dapat tahu dari bimbingan Allah. Begitu. Nabi Ibrahim juga begitu. Wa ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi amilin wa kunna bihi alimin wa laqad ataina Ibrahima rusdahu. Aku beri kepada Ibrahim bimbinganku. Kenapa? Ibrahim hatinya selalu dekat sama Allah. Ibrahim selalu mengkaitkan hidupnya dengan Allah. Begitu. Ilmu tentang hati adalah diniat. Gitu. Hati itu adalah ya, dasar daripada amal seseorang. Innamal a'malu binniyat. Begitu. Maka tahu dengan niat. Orang yang berpuasa niatnya itu apa? Ada orang puasa niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan cara menahan lapar, menahan haus, menahan pikiran-pikiran kotor, menahan mata dari pandangan yang diharamkan, menahan telinga dari mendengarkan yang tidak baik, ya kan? Itu semuanya adalah membimbing kita supaya kita terjauh dari hal yang tidak disukai Allah. Gitu. Maka Bapak Ibu orang yang hatinya bersih, niatnya baik, Allah akan bimbing dalam kehidupannya. Baik ketika kerja, ketika tidur, ketika bersama istri, ketika membimbing anak. Walaupun anaknya mungkin punya problem, Allah bimbing bagaimana cara mengelola anak yang punya problem itu. Dibimbing. Bukan berarti orang yang dibimbing oleh Allah nggak punya problem. Nah, orang yang dibimbing oleh Allah, hatinya yang bersih, diberi problem oleh Allah, ya kan? Sebagai ujian bagaimana cara menyelesaikan problem itu dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang tertata, rapi manajemennya, sehingga Allah menurunkan pertolongan dan bimbingannya. Bukan orang yang soleh, orang yang bagus, masuk surga nggak punya problem. Punya problem. Begitu. Ya kan? Apalagi
nggak soleh banyak, atau sebaliknya orang yang nggak soleh itu merasa nggak punya problem, mau ngapain aja boleh begitu. Nah, bisa jadi begitu, ya kan? Tapi muslim yang soleh itu terasa kalau dirinya jauh dari masjid itu problem. Sehari nggak baca Quran itu problem. Sehari, ya kan, nggak senyum sama istrinya problem, gitu. Apalagi sebulan nggak pulang-pulang, gitu. Apalagi setahun, apalagi kayak Bang Thoyib, berapa tahun itu? 2 kali Lebaran lah, begitu. Lah kalau 2 kali Lebaran nggak punya problem, berarti jiwanya punya. Nah, begitu ya, begitu. Bapak-bapak pernah nggak 2 tahun nggak pulang-pulang? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Begitu bahagialah seperti bapak-bapak, ya kan? Sewedih loh Pak, setahun aja ninggalin istri saya pernah itu, masya Allah. Sewedih, begitu. Meneteskan air mata sendirian, mandi sendirian, nyuci sendirian, tidur sendirian, nangis juga sendirian, masak sendirian, nyetrika sendirian, begitu. Sedih Pak, ada lagunya kan? Gimana tuh lagunya? Makan gitu. Makanya Bapak rahimahullah ini begitu. Ketika sendirian, bagaimana mengobati hati yang sendirian itu? Ternyata Allah bersama orang yang sendirian. Saat dia menyandarkan hidupnya kepada, dan itu harus pakai ilmu. Ilmu menata hati saat sendirian. Ternyata, nah, innallaha ma'as sabirin. Begitu, Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu terkadang tertawa, terkadang nangis. Betul? Begitu. Terkadang tersenyum, terkadang mingkem. Iya, begitu. Ya, orang yang sabar itu bukan berarti dipukul diem, bukan. Ya, orang yang sabar itu yang bisa mengendalikan apa? Tuh, hawa nafsunya. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa memukul, tapi orang yang kuat adalah orang yang sabar, bisa mengendalikan dirinya saat dia bisa memukul. Subhanallah, begitu. Saat dia bisa membanting orang tapi dia tahan. Sabar. Begitu. Maka puasa bagian daripada pengelolaan, ya, sekaligus pengendalian. Pengelolaan makan, gaya hidup, pola makan, dan juga pola menata hati sekaligus. Begitu. Jadi saat kita menahan lapar, menahan haus, di saat itu pula menahan hati, menahan mata. Nah, hati dikelola supaya tidak, ya, berpikiran yang buruk. Berpikiran positif. Tidak berpikiran yang negatif. Saat itu pula matanya ditahan, tutup, tidak melihat yang negatif, begitu. Tapi ternyata terkadang, begitu kan, sudah ditahan-tahan, begitu, oleh orang lain eksternal, begitu, dipasang di depannya, begitu. Saya kesini naik mobil lewat jalan tol, kan gitu kan, begitu. Lihat iklan, begitu, iklan rumah, paha kelihatan. Begini. Tadi masih ingat aja ini, begitu. Begitu. Kan begitu, baju putih kelihatan begininya. Tuh, kan ganggu itu. Begitu. Itu kalau negeri, ya kan, yang dikelola oleh orang-orang yang punya hati bersih, maka itu diingatkan, tolong kalau buat iklan yang baik-baik, lagi puasa. Nah, kan gitu. Lagi puasa aja tertarik, apalagi enggak? Tuh, begitu. Gitu. Atau Bapak malah seneng itu yang suka nganter-nganter barang. Siapa yang suka? Pak Damun, gimana? Nah, kan gitu, ya kan? Ini, ya, ini penting. Ini jangan direkam ya. Saya nyebut nama orang ya, potong Pak Ferry ya. Kan gitu kan? Itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan gitu. Karena ketika kita berpikiran yang negatif itu kita merasa diri kita ini lagi tidak concern mengelola hati kita, jiwa kita. Ilmu itu, pakai ilmu. Ilmunya nggak bisa didapatkan di sekolahan, di madrasah, di pondok pesantren. Ilmu itu ilmu aplikatif. Gitu. Di pesantren hanya disarankan kalau lihat yang diharamkan jangan dilihat. Nah, kan gitu. Sesuatu yang tidak baik, apalagi melihat istri, melihat cemburu, jangan dilakukan. Samping istrinya ada gadis lewat, begitu kan, mau lotot aja, istrinya pakai blok, brek, begitu, begitu. Itu berarti itu saat Ramadan pulang kampung lihat gadis cantik, langsung menteleng,
Begitu, sampai ngiler segala. Begitu ya. Itu jangan. Ada istri aja menteleng apalagi? Begitu, bahaya. Begitu ya. Muka pengalaman nuduh lagi. Begitu. Itu pikiran negatif itu. Oh, ya kan? Nuduh ustadz begitu ya. Begitu. Memangnya beda. Kan gitu kan. Begitu. Jadi hati-hati. Jadi ketika kita sendirian aja kita harus menata hati, apalagi ada orang yang lihat kita. Kalau nggak ada orang lihat kita, kita mengamalkan yang baik-baik, itu tingkatan iman kita itu meningkat pada Islam. Dari Islam iman, dan iman menjadi ihsan itu apa? Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau Allah kamu tidak melihatnya, tapi Allah tetap melihat kita. Jadi ketika kita ada iklan merem gitu. Tapi jangan merem terus, nabrak depannya. Begitu kan? Begitu. Merem, tapi terkadang merem itu tidak harus merem matanya. Gitu kan? Lihat, merem itu adalah merem hatinya, tidak memandang. Gitu. Betapa banyak orang yang tidak melihat ya hal-hal yang negatif tapi pikirannya negatif. Ada juga begitu. Maka kita harus antara mata ya kan, pikiran dan hati seimbang. Begitu. Banyak orang yang ekstrim ketika sholat. Ya kan? Di masjid yang di depannya ada buku-buku. Ada buku-buku, disingkirkan semuanya. Ganggu orang sholat. Ganggu kekhusyuan sholat, begitu. Ganggu pikiran orang sholat, begitu. Dibuangin, dipinggirin semuanya, dibelakangin, Quran, macam-macam hiasan, bahkan begini-begini nggak boleh. Ada itu, sampai itu kaligrafi, ustadz itu mengganggu itu mah, begitu. Dia lupa, nggak ada sunahnya di zaman Nabi, begitu kan, begitu. Ternyata Bapak, pas gak ada semuanya, kalau sholat Allahu Akbar, lupa sholatnya berapa rakaat. Mikir apa itu kira-kira? Mikir apa itu? Nah itu harus pakai ilmu semuanya. Ilmu bagaimana mengendalikan diri kita, walaupun ada barang, walaupun ada tulisan, tapi tidak tergoda, tidak terganggu konsentrasi kita. Jadi yang konsentrasi bukan sekedar matanya yang ada di kepala, tapi konsentrasi mata yang di hati. Begitu. Begitu. Jangan sampai di mata kail konsentrasi. Konsentrasi. Begitu kan. Begitu ya. Begitu. Saat sholat nggak konsentrasi, mikir apa? Bukan hati yang di mata hati kita mikirkan sholat, tapi mata hati kita mikirin mata kail. Begitu. Tadi Allahu Akbar, ya Allah, tadi saya dapat gede banget itu ikan. Kan gitu kan? Begitu. Ini harus ditata. Orang yang puasanya ditata dengan hati, nah, itulah yang Allah akan balas. Saat gak ada orang ataupun ada orang tetap puasa terus. Wa ana ajzibihi. Begitu, ya kan? Tadi ada yang tanya, Ustaz, kalau lagi puasa disemprot oksigen, begitu. Boleh nggak? Oh disemprot ya boleh, asal nggak ditelan itu oksigen apa botol-botolnya. Begitu ya, begitu. Ya asal jangan ditelan kan gitu. Semprot, nah gitu. Silahkan, boleh. Karena sakit Ustaz. Iya sakit. Begitu. Kalau sakit beneran, kalau puasa harus begitu terus, mendingan nggak usah puasa. Oh gitu, karena sakit. Begitu. Cuma bayar membayar qadha. Nanti kalau pas sehat puasa. Oh gitu. Nah ini maka barakallah dengan ilmu kita tingkatkan. Bukan sekedar ilmu tentang rukun, wajib, dan sunnah seterusnya, tapi juga ilmu tentang mengelola pikiran dan hati saat puasa. Dan saat puasa itu adalah madrasah bagi kita untuk meningkatkan amalan yang lain. Salatnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya. Maka doa sebelum Ramadan harus punya ilmu juga, ilmu doa. Doanya gimana sebelum Ramadan? Allahumma barik lana fima razaqtana Tuh doa apa? Doa makan ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna. Kenapa doanya di Rajab dan Sya'ban itu barik lana? Sementara di Ramadan wa balikna. Tolong sampaikan aku pada bulan Ramadan untuk bisa ibadah di sana. Kalau di bulan Rajab dan Sya'ban, berilah kepada kami keberkahan. Kenapa keberkahan? Itu rahasia yang terkadang kita harus renungkan. Apa itu berkah? Berkah fisik kita,
Ya kan? Berkah rumah kita, berkah keluarga kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu. Kata ustadz saya, guru saya, beliau menyampaikan bahwa berkah itu adalah setiap ibadah, aktivitas atau benda apapun yang dimiliki oleh kita atau tinggal ya bersama kita atau membersamai kita, itu membuat kitanya selalu takarrub, mendekatkan diri kita bertambah dekat kepada Allah. Itu keberkahan. Kalau semakin menjauh, berarti keberkahan kita berkurang. Gitu. Walaupun mungkin kita semakin jauh dari rumah kita, jauh dari istri kita, jauh dari tempat tinggal kita, jauh dari keluarga kita, jauh dari ustadz kita, guru kita, tapi kita mendekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, gitu, ya kan? Walaupun jauh dari siapapun, tapi dia selalu dekat dengan Allah. Dan itu ciri-ciri keberkahan. Ciri-ciri orang diberkahi oleh Allah. Baik dalam tubuhnya. Orang yang diberkahi bukan berarti nggak sakit. Orang yang diberkahi Allah bukan berarti tidak lapar. Orang yang diberkahi oleh Allah bukan berarti dia tidak ngantuk. Tidurnya diberkahi. Ya kan? Bangunnya juga diberkahi. Tidur bisa nyenyak, oh gitu, ya kan? Bukan berarti tidur yang diberkahi nggak mimpi. Halo? Tidur yang diberkahi terkadang mimpi, oh gitu, ya kan? Maka ada tuntunan ketika mimpi yang baik, ya kan gitu kan? Alhamdulillah. Ketika mimpi yang buruk ada doanya. Tidur nggak bisa, gelisah sebelum tidur, nggak bisa tidur, ada doanya, oh gitu. Bukan berarti orang yang diberkahi tidurnya selalu nyenyak. Belum tentu. Begitu, tidur nyenyak. Begitu kan? Begitu kan? Belum tentu itu diberkahi, belum tentu. Yang diberkahi apa? Tidurnya mendekatkan diri kepada Allah. Setelah bangun, itu ibadah kepada Allah. Mau tidur, ibadah kepada Allah. Tidurnya pun ibadah. Saat apa? Nah, saat puasa. Atau enggak puasa, tapi ada doa. Kalau dia doa itu, maka Allah akan menjadikan dia fitrah, bersih dari dosa seperti orang puasa. Coba, siapa yang hafal? Doa orang itu kalau sebelum tidur itu menjadi orang yang fitrah. Siapa yang tahu? Nanti dikasih hadiah oleh Pak Ferry. Nah, begitu. Gimana doanya? Nah, nanti dibuka. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Begitu. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku. Dalam hadis yang lain bukan begitu, ya kan? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahmu kepadamu. Sebelum doa itu wudu dulu. Kemudian jangan ngobrol-ngobrol lain kecuali dengan doa ini terakhirnya. Nah, ya Allah, kuserahkan jiwaku padamu, kuhadapkan wajahku kepadamu. Begitu. Wa alja'tu dhahri ilaika. Mesin semuanya. Begitu. Zaman dulu kalau kita gergaji besi begini. Zaman sekarang begitu. Betul? Gitu. Makanya sekarang bersyukur puasa kita sekarang di atap, di bawahnya. Kan di atas di bawah atap kita. Bahkan yang bagian yang marketing, bagian apa lagi tuh di kantor ya, administrasi itu sudah dikasih atap, dikasih apa? Keras banget itu ngomongnya. Itu kayaknya di workshopnya kasih AC juga tuh. Aduh, begitu kan? Begitu. Ini luar biasa. Gitu. Makanya kita harus bersyukur. Ilmu harus kita kuasai, istighfar harus kita lakukan, tobat, ya. Segala sesuatu yang negatif, ya Allah, minta ampun ya Allah. Dan terakhir apa tadi? Doa supaya apa? Supaya apa? Mudah. Inna ma'al usri yusron. Kita minta mudah kepada Allah. Kenapa kita harus minta? Karena kalau selalu dikasih mudah tanpa minta, terkadang muncul kesombongan kita. Muncul ya kan ketinggian ya prestasi kita. Tidak pernah kita ingat bahwa prestasi ya kan sukses itu dari Allah gitu. Maka Allah nyuruh kita terkadang dijungkir balikkan dulu supaya minta kepada
Allah, supaya kita menyadari ternyata semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah jam 9:10. Mohon maaf kalau ada salahnya dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu, ampunan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita berkah di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita umur kita panjang sampai Ramadan, dan orang tua kita yang masih hidup bersama kita mudah-mudahan Allah sehatkan, kita disehatkan, keluarga kita, dan Allah berikan pada kita semuanya keberkahan fid dunya wal akhirah. Mohon maaf kalau ada salahnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah semua nih. Ya nggak apa-apa. Matiin aja. Matiin aja. Bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, berapa hari lagi ya? 10 hari ya? 10 hari. Tidak merindu atau merindu nih? Ya? Kita dari minggu lalu merindu terus ya. 10 hari lagi insya Allah kita bisa mencapai Ramadan, diberi kesehatan. Ya. Keluarga kita juga semua diberi kesehatan. Tadi sudah diterangin tuh kisi-kisinya. Awal itu puasa itu supaya berkualitas dan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan Allah menilai itu puasa kita itu benar ya. Jadi bukan cuma dapat lapangkan haus ya Ustaz ya. Iya. Kita masih punya 1 minggu lagi Senin, jangan buru-buru pulang. Puasanya Rebo apa Kamis ya? Rebo. Satu Ramadan yang penting ya. Jadi Senin masih ada pengajian lagi. Tadi sudah diterangin itu. Semua itu kalau tidak ada persiapan, hasilnya tidak berkualitas. Saya sudah bikin persiapan. Apa itu persiapannya? Ini karpetnya aja baru. Mejanya baru. Mejanya baru. Mic-nya juga baru. Masya Allah. Bajunya juga baru ini. Gitu kan. Saya mau beli, saya udah beli tapi belum datang Quran yang ada terjemahannya lebih banyak. Jadi saya mengharapkan kalian juga bersambut lebih berkualitas, lebih nyaman ini di musola nih. Sudah empuk loh nih. Ya. Empuk banget. Jadi jangan empuk datangnya malah siang karena tidur lagi. Datangnya lebih pagi. Kita punya target yang lebih besar dari itu. Insya Allah kita memahami meniat Ramadan tahun ini lebih baik insya Allah ya. Amin. Tutup doa aja Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabul dan Allah yang menjadikan kita dekat kepada Allah ini ya. Pimpinan kita Pak Ferry, mudah-mudahan Allah sehatkan keluarganya dulu semuanya, panjang umur dan mudah-mudahan berkah rezekinya, semakin berkah, semakin banyak dan semakin banyak yang dikerjakan untuk kita dan dakwah dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kulli niyatin subhan al-Fatihah. Allahumma rabbana hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighran. Rabbana ighfir lana wa li jadadina wa jadadina wa dhurriyyatina wa azwajina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma rabbana barik lana fi rajabin wa sya'ban wa barik lana Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa barik lana Allahumma rabbana dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana ya Allah min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Allahumma ya Allah saddid qulubana, Allahumma saddid alsinatana ya Allah, saddid ya Allah kullu a'malina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma yassir kulla umuri auladina, Allahumma yassir kulla umuri ya Allah usarina wa ailatina wa da'watina. Allahumma yassir ya Allah kulla asir fa innaka muyassirun li kulli asir. Allahumma yassir ya Allah, Allahumma yassir ya Allah. Allahumma ansurna, Allahumma ansur lana, Allahumma ansurna, Allahumma ansur lana wa la tansur alaina. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yassartah wa la mutafarriqan illa wahadtah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran aw miskinan illa agnaitah wa la mujahidan fi sabilika illa nasartah wa ayyattah wala abidan illa qabiltah wala da'watan illa istajabtaha ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril muslimina al mujahidina fi kulli zaman wa makan, Allahumma ansuril muslimina fi kulli zaman wa makan, Allahumma ansuril muslimina fi masyarikil ardi wa magharibaha. Allahumma rabbana Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran qarib, Allahumma ansurhum nasran mubaraka, Allahumma ansurhum nasran ya Allah ridhaka fina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu mumpung rapi nih. Biar ada kenang-kenangan sajadah baru. Karpet baru. Nah. Jangan pergi dulu. Pergi dulu. Kalian ini kita belum tadi mohon maaf lahir batin, Ramadan. Supaya kita menghadapi dengan saling memaafkan dulu nih. Ya. Foto dulu sebentar. Panggil kata dulu nih. Siapa yang Oh iya, sini Pak Ferry bersama saya. Ini aja. Dekat. Sini Pak Ferry. Mana sih sama? Saya panggilan di atas kali, Cak. Mohon maaf lahir batin. Sama. Ya. Dulu. Salam ke Bu Dian dan anak-anak. Niko. Julia. Ya. Kaisa. Sepertinya kurang mundur ini. Ayo. Agak mundur sini. Enggak dapat. Bisa?